Hai, jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Kali ini di video perkuliahan manajemen pemasaran yang menampilkan presentasi dari kelompok, kemudian dosen memberikan resume atau memberikan masukan dan evaluasi terhadap presentasi yang diberikan oleh kelompok, khususnya mengenai penilaian dan kepuasan pelanggan yang dengan studi kasus yaitu pada perusahaan farmasi. Kira-kira seperti apa? Dan ini penjelasannya. Yuk kita ikuti. Ya, apa sih penilaian pelanggan? Apa poin penting? Nah, ini harus dijabarkan gitu ya supaya apa sih yang membuat kita membeli produk-produk farmasi? Bagaimana sih ketergantungan kita terhadap farmasi? Apakah kita membeli obat-obatan ini kalau hanya sehat, dalam kondisi sehat? Nah, ini teman ada peningkatan kebutuhan pelanggan bukan hanya mengobati sakit, tetapi mencegah sakit ya, misalnya dengan minum vitamin seperti itu ya. Kalau belum mau sakit tapi sudah ready untuk obat-obatan, biasa seperti itu. Apalagi kalau yang punya anak kecil, selalu ready obat-obat yang memang harus ada di rumah ya, dan kita harusnya bisa mengeksplor ini. Kira-kira obat-obatan apa sih yang minimal ada di dalam rumah tangga? Biasanya obat seperti apa? Nah, teman-teman, ini kita melihat kepada perilaku konsumen. Apakah setelah dengan adanya BPJS, ya, masyarakat kita kemudian berkurang membeli obat-obatan warung? Ya, ini kita belum bicara. Nanti kita melihat bahwa ada jenis obat yang bisa dibeli bebas, ya, ada obat yang harus dengan resep dokter. Biasanya ada kodenya itu ya. Kalau orang farmasi tahu adanya warna apa itu? Ada warna hijau, warna biru, sama warna merah kalau tidak salah ya. Tolong saya dikoreksi. Itu ada artinya gitu kalau kita melihat packing ya, packing dari obat biasanya ada labelnya. Dan di masa pandemi itu barangkali pakem harus dibeli dengan resep dokter kemudian berubah. Ya, karena kita takut ke dokter, kemudian kita bisa menghubungi Halodoc. Nah, ini juga salah satu kondisi yang memaksa di masa pandemi di mana kita tidak bisa berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi kan biasanya dokter ini kalau memberikan obat ya resep itu harus dilihat dulu ya, harus ngobrol kan, konsultasi dengan dokter, ngobrol dulu sakitnya apa, kemudian dia harus meraba, memegang ya bagian mana, dia harus memeriksa dengan alat-alat kedokteran yang dimiliki, kemudian baru memutuskan setelah ngobrol-ngobrol itu, membicarakan mengenai gejala, biasanya kan seperti itu ya, baru melihat gejala, apa yang fisik yang timbul, apakah berdampak terhadap psikologi dari pasien tersebut, baru dia memutuskan kira-kira resepnya apa. Tetapi ketika pandemi, ya, bahkan ketika kita punya gejala COVID, ya kita langsung hubungin atau yang lain-lain lah ya, misalnya kita langsung hubungin Halodoc. Betul teman-teman? Ya, dari Halodoc kemudian kita keluar resep. Betul nggak? Kalau nggak salah gratis ya. Ya, bayar Bu di Halodoc. Ya? Bayar berapa? Tergantung dokternya. Oh, tergantung dokternya. Biasanya range harganya dari 30.000 ke atas, Ibu. Oh, oke, range harganya dari 30.000 ke atas. Untuk konsultasi. Iya, konsultasi. Kalau kita ke rumah sakit itu minimal 150.000 ke atas, betul nggak? Ya, itu telemedicine. Ya, kalau ke klinik kita bisa di dokter biasanya di bawah 50.000 di klinik ya. Kalau benar. 24 jam. Tapi kalau kita ke rumah sakit minimal 150. Administrasi aja 25.000 ya rumah sakit, betul nggak? Tetapi ketika kita ke Halodoc, kita langsung
ngecat ya, biasanya ngecat atau bisa telepon ya, saya sih belum pernah sih. Bisa telepon ya, kita diberikan resep, ya artinya ada perubahan perilaku konsumen yang dipaksakan. Nah, ini tadi tidak dibahas di kelompok ini, ya. Bagaimana tadi perubahan perilaku konsumen itu kemudian mempengaruhi cara konsumen untuk membeli ya. Dia menilai bahwa sekarang lebih takut kita ke rumah sakit, betul nggak? Ya, lebih baik kita tidak ke rumah sakit tetapi membeli obat di pasaran gitu ya, obat warung kalau kita istilahnya seperti itu, atau kita menghubungin Halodoc kemudian keluarlah resep yang bisa kita beli. Bahkan cara membeli resepnya pun sekarang sudah mudah ya. Saya suka menggunakan jasa Kimia Farma biasanya ya, ada obat-obat generik. Harusnya dijelaskan di kelompok ini ada obat generik, ada obat yang mahal gitu ya, karena dia masih harus bayar lisensi ya, sehingga tidak heran kalau kita membeli obat turun panas yang Sunmol itu harganya hanya berapa? 3.000 kalau nggak salah ya. 3.000 4.000. 3.000-an 4 strip. Sementara kalau membeli merek lain ya itu harganya bisa ada 50 sampai 100.000 karena kita masih membayar lisensi. Ya, lisensi obat. Sementara kalau kita pakai Sunmol tadi lisensinya tidak kita bayar. Kalau kita beli, anak kita sakit, kita beli Bodrexin sama harganya sekitar 1.000, paling mahal 5.000 4 tablet ya. Sementara kalau kita pakai Tempra ya itu harganya yang 60 itu sekitar 50 ribuan, mahal ya. Dari yang 5.000 ke 50.000. Padahal sama menurut saya kandungannya ya, sama-sama obat penurun panas. Nah, kebutuhan tadi konsumen dan perilaku konsumen yang berubah karena masa pandemi ini harus disikapi oleh perusahaan farmasi. Ya. Dan saya merasa kayaknya perusahaan farmasi ini obat-obat khususnya yang menyangkut COVID harganya agak mahal ya. Sangat mahal, Bu. Iya, sangat mahal gitu ya. Kayak obat batuk dulu perasaan teh ada OBH itu cuma 10.000 saya sering beli. Sekarang harganya 20.000, bener nggak? Yang OBH yang plastik itu loh. Saya kan paling sering batuk, jadi saya selalu sedia itu harganya biasanya 11.000. Kenapa jadi 30.000? Itu berpengaruh, Bu, karena stok market berkurang. Karena stok. Nah, itu dia kan, karena stok. Itu kan ada karena memang kebutuhannya tinggi. Nah, sekarang bagaimana perusahaan tadi, ya perusahaan-perusahaan farmasi menyikapi perubahan perilaku konsumen. Dan saya kira selama masa pandemi ini orang lebih aware terhadap kesehatan. Setuju tidak? Setuju. Ya, orang lebih banyak takut mati sekarang. Barangkali teman-teman yang merokok sudah mulai agak berkurang ya. Betul enggak? Karena kalau takut kena COVID lebih parah, betul? Nah, ini kan ada perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku di tengah masyarakat. Orang sekarang aware terhadap kesehatan, kemudian rajin untuk minum vitamin. Siapa di sini yang selalu sedia vitamin? Sedia ya? Ada. Di provide dari kantor juga Bu sekarang Ya, karena pandemi. Betul. Di kantor pun yang dulunya vitamin itu tidak boleh diklaim, sekarang boleh diklaim ya. Malah ada di SK Bu sekarang, di SK iya. keputusan karena peraturan pemerintah kan jadi harus menyediakan vitamin perusahaan. Nah, bahkan mungkin menyediakan vitamin. Ya, stok obat di kantor lebih komplit ketimbang masa yang sebelum pandemi ya. Dan tadi biasanya kita kalau beli vitamin itu nggak boleh kecuali resep dokter ya, karena sakit biasanya resep dokter dikasih vitamin. Tapi dalam kondisi kita sehat kita tidak boleh klaim vitamin. Ya, ini ada perubahan perilaku. Ya, artinya berarti pembelian kebutuhan kita terhadap farmasi itu meningkat. Setuju ya? Karena masa pandemi tadi. Jadi bagaimana kita berusaha supaya kita sehat. Ya, supaya kita sehat, kita lebih aware dan kita kemudian sebagai pelanggan ya harus memilih berbagai jenis merek
farmasi yang ada di pasaran di Indonesia gitu ya. Kalau ya jadi tadi kita harus, walaupun tadi banyak tersedia ataupun harganya mahal, saya kira semua naik ya, semua farmasi naik harganya. Tapi sebagai pelanggan tetap dong kita merasa pun harus mendapatkan kepuasan ya. Kepuasan itu perasaan ya, perasaan ini namanya puas itu kan perasaan ya, perasaan terhadap tadi membandingkan antara kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan. Apa itu kinerja? Jadi kita mengharapkan kalau kita memakai counterpane, ya kan, sekali oles tipis-tipis aja gitu ya, cukup sandulit, pegel-pegel kita misalnya di kaki kita oleskan langsung sembuh, ya. Tetapi ternyata counterpane yang kita beli kok nggak langsung sembuh ya. Kalau zaman dulu perasaan masih muda dikasih counterpane, ini kan produk yang lama. Langsung sembuh, ini kok nggak sembuh ya, kan? Berarti harapan kita terhadap kemampuan counterpane untuk menyembuhkan sakit sakit otot kita ya, urat kita ini tidak sesuai gitu. Kemudian kita kecewa. Kenapa ya counterpane sekarang kualitasnya menurun? Nah, itu adalah kepuasan pelanggan. Kita tidak puas terhadap kinerja counterpane. Oh, ternyata memang ternyata sakit kita lebih tinggi, atau karena penambahan usia pasti akan berbeda ya cara kerja badan kita ya, tubuh kita bereaksi terhadap persoalan atau penyakit pasti akan berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu 10 tahun yang lalu sekali pakai counterpane sembuh. Iya, sekarang sudah 40 tahun. Kayak saya mungkin nggak otot-ototnya sudah mudah kaku, nggak cukup dengan counterpane, harus agak dipijit-pijit misalnya seperti itu. Nah, tadi saya merasa kecewa terhadap counterpane ya karena kinerjanya. Padahal mungkin tadi ternyata saya salah memperlakukan gitu ya, nggak bisa sendulit ini kalau udah umur kayak saya misalnya harus lebih banyak. Nah, ini namanya kepuasan pelanggan. Misalnya setiap perusahaan itu harus mempertahankan kepuasan pelanggan. Ya, bukan sekedar tadi kalau saya nggak cocok nih counterpane-nya, ya kita bisa menghubungi call center. Nah, perusahaan seperti Taiso ya, Taiso ini harusnya pasti punya apa yang namanya call center, betul nggak? Taiso ini grupnya grup apa aja ya biasanya produksinya? Banyak Bu, dia Taiso nggak cuma counterpane aja Bu, ada Ya, Tempra. Tempra. Oh, Tempra juga salah satu dari Taiso Bu. Ya, Tempra terus? Ada sebagian produksi dari perusahaan farmasi Johnson. Bikinnya di kita. Ada beberapa produknya bikin di kita. Yang kayak gitu Bu. Ada vitamin juga dari kita, Terragra namanya. Ya, jadi tadi ya kita kembali lagi ke kepuasan konsumen, perasaan senang atau kecewa terhadap ekspektasi tadi, harapan terhadap kinerja terhadap harapan akan tadi ya. Nah, kinerja yang di bawah tadi harapan saya ceritakan ya, saya tadi pakai counterpane terus kayaknya kok nggak nyembuhin ya sakit urat saya gitu ya, saya tidak puas gitu loh. Tapi kalau kemudian saya sakit kembali kakinya tuh saya counterpanein kemudian sembuh, puaslah, segitu mah udah lumayan lah misalnya ya. Oke, saya akan merasa puas. Tetapi kalau ternyata saya ngasihnya sedikit banget, terus kinerjanya si counterpane ini cepet banget gitu loh, baru dioles langsung hilang semua gitu ya, pegel-pegel saya hilang semua, maka yang terjadi perasaan saya adalah sangat puas. Nah, kalau kita ekspektasi kita terlalu tinggi, counterpane kan harganya mahal, harusnya menyelesaikan masalah otot urat saya ini yang rada-rada nggak enak harus cepat dong.
Kalau ekspektasi kita terlampau tinggi, sementara kinerja yang kita dapatkan itu berkurang, kita pasti kecewa. Sebaliknya kalau ekspektasi kita rendah, tetapi kita mendapatkan kinerja yang lebih tinggi, maka kita sangat puas. Misalnya kalau kita ke produk ke bank ya, ke perbankan, dulu kita, misalnya saya suka memberi contoh BCA, pada saat kita masuk ke BCA, ya dulu antriannya panjang sekali. Nah sekarang teman-teman begitu datang gitu ya di CS itu customer service antriannya tidak terlalu panjang karena dia sudah membreakdown gitu ya, sudah membagi-bagi pekerjaan yang seharusnya mengumpul di customer service, kemudian dipisah-pisahkan dan dikerjakan oleh bagian lain ya. Misalnya di situ ada karyawan yang kalau kita bilang mungkin karyawan kontrak ya, atau karyawan ini, mereka kemudian biasanya bertanya ke kita, Ibu keperluannya apa? Oh saya mau buka tabungan. Maka kita tidak disarankan langsung masuk ke customer service, tetapi kita diberi misalnya buka rekening. Sehingga ketika kita sampai ke CS, kita tinggal misalnya tanda tangan ini, kekurangannya ini, yang harusnya prosesnya dulu waktu kita buka rekening itu bisa 1 jam, ini ternyata cukup 15 menit. Berarti kinerja yang diberikan oleh PT BCA itu terhadap kita itu melebihi ekspektasi kita. Seperti itu ya. Kemudian misalnya kalau kita datang ke BCA, kita biasanya nggak dikasih apa-apa, ternyata ada welcome drink, misalnya ada minuman di depan, kemudian ada permen. Nah ini ekspektasi kita kan kita tidak mengharapkan. Ternyata lebih ya, berarti kita merasakan apa? Kepuasan. Kalau kita merasakan kepuasan, tadi ada pertanyaan ya, maka yang terjadi ya kita balik lagi, kita senang menjadi pelanggannya bank tersebut karena kita datang siang-siang haus ya, dapat minum dan dapat permen, misalnya seperti itu. Tapi ternyata kan perilaku konsumen berubah karena adanya digitalisasi di bank ya, sehingga kita mengurangi datang ke bank karena tadi transaksi perbankan itu sudah dihandle ya secara digital, sehingga teman-teman yang terjadi misalnya untuk BCA itu hanya aktivitas 1% ya, 1% yang dilakukan oleh kantor cabang. Berarti 99% aktivitas perbankan semua dilakukan secara digital. Teman-teman ke ATM, kemudian ada mobile banking, internet banking, ya ketenan-tenan pun kadang kita sudah bisa dibantu. Kita ke Indomaret, nah seperti itu kan ya, transaksi perbankan yang dilakukan tadi, transaksi perbankannya sudah banyak berkurang, sehingga tadi ya si customer service pekerjaannya jadi berkurang banyak. Jadi tidak heran kalau perbankan banyak menutup, nanti kita belajar ya, banyak menutup kantor operasionalnya. Nah, kembali lagi kita ke kepuasan pelanggan. Apa yang dilakukan oleh Taiso untuk mengecek kepuasan pelanggan? Biasanya ya setiap perusahaan itu punya penilaian tahunan ya, kayak teman-teman setelah melakukan perkuliahan ya suka dikasih angket. Perkuliahan teman-teman dikasih angket bukan dari kampus. Ya, untuk menilai siapa? Untuk menilai kinerja dosen, betul? Benar, Bu. Benar, tapi belum ada angket menilai kinerja kampus ya? Belum, Bu. Belum. Harusnya kampus bisa membuat angket juga untuk memberikan teman-teman ini penilaian terhadap kinerja kampus. Jadi tidak hanya kinerja dosen kita saja yang dinilai, tetapi kinerja kampus juga dinilai. Sistem informasi di kampus dinilai, perpustakaan dinilai, ya pelayanan di depan dinilai, administrasinya apakah memuaskan mahasiswa atau tidak. Terusnya kampus bisa memberikan ini ya, kemudian hasilnya
ya, untuk apa? Untuk perbaikan pelayanan berikutnya. Sehingga nanti teman-teman ada materi atau perkuliahan mengenai manajemen pelayanan, ya, pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Ya, tujuannya memberikan kepuasan pelanggan supaya ekspektasi kita terhadap kampus bisa terpenuhi. Kalau tidak, kita tidak tahu apa sih yang dimaui mahasiswa terhadap kampus, yang dimaui mahasiswa terhadap dosen sudah dijalankan. Setiap perkuliahan teman-teman menilai. Terima kasih, saya sudah dinilai cukup bagus, ya, 4,6 di antara dosen-dosen, walaupun jarang ngajar, ya. Artinya dari kemudian penilaian itu dikembalikan kepada saya harus berpikir gitu ya. Kemudian saya harus merespon bagaimana kinerja saya. Ya, kalau bisa sih kan di atas itu ya, kita selalu mencari kesempurnaan. Kinerja saya itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman mahasiswa, ya. Dan setiap tahunnya biasanya itu menggelontorkan uang yang cukup banyak untuk menilai kepuasan pelanggan, ya. Kayak saya di Yamaha itu minimal biasanya untuk itu bisa sampai 500 juta itu ya, bayar kepuasan pelanggan. Biasanya kalau kita ingin membuat survei kepuasan pelanggan yang lebih fair gitu ya, itu dilakukan oleh instansi di luar atau institusi di luar perusahaan. Kenapa kita meminta institusi di luar perusahaan untuk melakukan survei? Karena biasanya mereka lebih fair gitu ya. Independen, Bu. Ya, betul, independen, dan harganya pasti bayarnya lebih mahal. Jelas. Kalau saya juga sering melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan, biasanya diminta misalnya kita baru mengeluarkan motor XR 150 gitu ya. XXR, benar. Saya sampai lidahnya udah kelipat-lipat. Nah, kemudian saya akan turun ke lapangan, kemudian saya akan bertanya, Pak, kenapa memilih motor XR ini, dan motor sebelumnya apa, Pak? Kenapa berpindah? Dan bagaimana dengan kinerja motor ini? Apakah puas? Termasuk juga akan menanyakan kinerja brand, ya, Yamaha, kinerja dealer, ya, kinerja dealer itu ada kinerja sales, ada kinerja service di bagian service, ada kinerja bagian part. Apakah partnya tersedia? Apakah pelayanan partnya bagus? Apakah saat order part itu cepat? Nah, apakah Anda tahu SOP? Bagaimana sistem ordernya? Apakah Anda puas? Nah, tujuannya untuk ya kepuasan pelanggan. Nah, Taiso pasti ya, karena dia perusahaan besar pasti ada survei. Ya, surveinya ya jangan tanya kok saya nggak pernah disurvei, ya karyawan mungkin jarang, tetapi ada ya untuk melihat kinerja, ya kinerja perusahaan, ya kinerja perusahaannya apakah sudah tadi memuaskan konsumennya atau belum. Ya, biasanya kalau kita mengisi kepuasan konsumen, biasanya kita suka dikasih ini ya, dikasih souvenir. Jadi saya kalau jalan untuk survei kepuasan konsumen, saya selalu bawa souvenir. Kenapa? Ya sebagai penghargaan, dan biasanya orang kadang kalau saya nggak dapat konsumen yang mau ditanyain, karena kan mereka takut ya kalau kita tanya-tanya macam-macam, buang waktu begitu. Pak, saya dari Yamaha mau nanya tentang motor Bapak nih. Boleh nggak? Waduh Mbak, saya sibuk ini saya kasih ini Pak. Misalnya saya bawa kanebo gitu, saya kasih kanebo Pak. Ya cukup 5 menit Bapak menjawab pertanyaan saya, biasanya kemudian konsumen itu mau. Ya, jadi survei kepuasan konsumen itu bisa dilakukan secara internal dan bisa dilakukan secara eksternal. Kalau internal pasti akan lebih murah budgetnya ya dibanding dengan eksternal. Nah, kalau internal berapa sih biasanya nilai kepuasan konsumen? Ada yang ranknya 1-5, kalau di saya 1-10. Ya, kemudian di berapa? Kemudian di tahun depan kita akan ditarget lagi supaya kepuasannya naik. Kalau saya yang survei pasti
misalnya menanyakan kinerja salesman saya, pasti saya ngasihnya yang baik-baik dong, kan saya trainer. Betul nggak? Tetapi ketika orang luar, ya dia nggak peduli, gitu ya. Mau jawabannya seperti apa ya dia akan sampaikan seperti itu. Artinya masih cenderung menimbulkan fraud ya, Bu? Ya, pasti. Itu kan ada subjektivitas. Ya kan? Nah, kalau saya menilai salesman saya jelek-jelek, terus kerja saya berarti tidak ada ini dong, tidak efektif mungkin ya, dan tidak berimbas terhadap salesman yang saya sudah training. Itu padahal mungkin masalahnya bukan karena dia tidak mengenal produk, misalnya seperti itu ya, tapi karena misalnya gaji di dealer itu kecil misalnya. Ya, tapi kan bisa berbagai alasan ya, seperti itu. Kayak itu mengenai kepuasan pelanggan, dan semua perusahaan concern terhadap kepuasan pelanggan. Makanya ada award ya biasanya dikeluarkan oleh, misalnya kalau di otomotif ada dari otomotif ya mengeluarkan kepuasan konsumen, kemudian dari lembaga-lembaga marketing ya biasanya mengeluarkan hasil kepuasan konsumen. Ya termasuk juga supaya kita jadi perusahaan kita jadi ininya dia ya, kliennya dia. Itu ya sesuatu yang biasa di dunia bisnis. Kualitas atau totalitas fitur adalah karakteristik produk jasa yang bergantung kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara tersirat. Jadi ada kepuasan produk jasa, kepuasan pelanggan, dan juga profitabilitas perusahaan. Kalau pelanggannya puas, ya pasti dia akan membeli lagi. Kalau saya puas terhadap counterpane, saya akan beli lagi dong. Kalau saya beli lagi counterpane, artinya saya memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Bagaimana pelanggan ini selalu membeli counterpane, ya saya harus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Walaupun kita mungkin satu-satunya pemain obat di situ, ya kita harus lebih tetap meningkatkan produk dan jasa, karena akan ada saatnya bahwa kita bisa saja ditinggalkan ya, karena selalu akan ada datang pesaing. Nilai seumur hidup pelanggan, kalau aturan Pareto-nya biasanya 20-80, 20% pelanggan menghasilkan 80% atau lebih perusahaan, itu hukum Pareto. Jadi begini, biasanya ya totalitas pelanggan kita yang loyal itu sekitar 20%. Nah, yang 20% inilah yang memberikan laba terhadap perusahaan sebesar 80%. Itu aturan Pareto ya. Mutu adalah keseluruhan fitur dan sifat produk ya. Fitur itu segala hal nilai yang melekat pada produk atau jasa ya, kita sebut fitur. Atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya dan memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara tersirat ya. Kemudian kita mengenal adanya TQM, Total Quality Management. Jadi bagaimana perusahaan sebagai organisasi melakukan pendekatan ya secara terus-menerus memperbaiki mutu ya, semua proses kita bisa proses produk atau jasa di dalam organisasi ini. Nanti kita akan belajar di manajemen mutu. Ya, manajemen mutu ada bermacam-macam ya, bagaimana kita tetap meningkatkan mutu, bagaimana kita mengutamakan mutu ya, agar konsumen kita selalu memilih produk atau jasa kita, karena ini tadi ya, mutu yang selalu kita tampilkan. Jadi mutu itu bukan hanya fitur dan sifat terhadap produk saja, tetapi juga pelayanan. Apakah pada saat mungkin counterpane kita kualitasnya bagus misalnya nomor 1, apakah akan selalu bisa sampai ke pelanggan? Belum tentu. Ya, siapa tahu yang menjual counterpane itu judes-judes atau tidak bersahabat gitu ya. Terhadap konsumennya bisa saja akhirnya produk itu tidak laku di pasaran karena salah di dalam strategi pemasaran. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi.
Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.